menjadi pemeluk Konghucu yang baik pasti menjadi seorang Pancasilais sejati yang baik pula. Hal ini sejalan dengan karakter seorang Cince, seorang yang berbudi luhur sebagaimana diajarkan oleh Nabi Kongse. Jadi dari ritual kemudian menjadi suatu pesta budaya yang datang bukan hanya orang-orang lokal, maksudnya saya tahu dari Australia, dari mana mereka datang loh, menyaksikan itu, kan luar biasa itu. Menurut Pak Mulyadi, cara kita memang menerapkan sila ketiga ini dengan segala macam cobaan tadi ya, globalisasi. Oke, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Pak Mulyadi, tentu tadi saya sudah sampaikan bahwa tema pembahasan kita adalah tema milik semua pihak. Betul. Pancasila menjadi ideologi bangsa, menjadi panduan kehidupan berwarga negara dan bukan milik sekelompok saja, bukan milik satu agama saja, tapi milik semua masyarakat Indonesia. Nah, menurut Pak Mulyadi, apakah kemudian penerapan Pancasila di Indonesia dapat sejalan dengan ajaran agama? Silakan Pak Mulyadi. Baik Pak Sultan, jadi Pancasila ini kan sebagai falsafah dan dasar negara ya, bangsa kita, bangsa Indonesia, yang digali dari bumi pertiwi kita oleh para pendiri bangsa ini. Jadi sudah sepantasnya, sepatutnya ya, bahwa seluruh bangsa dan rakyat Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila ini. Nah, nilai-nilai Pancasila tentu tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun, karena dia bersifat universal. Ya, apalagi dengan agama Konghucu, ya kami sudah mengkaji, ya kemudian menelaah bahwa nilai-nilai dalam Pancasila itu sudah senapas dan seirama dengan ajaran Konghucu. Ya, karena di dalamnya juga terdapat ajaran tentang ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, demokrasi dan sebagainya. Di dalam ajaran Konghucu itu semua ada di dalam kitab sucinya. Jadi kami bisa mengatakan bahwa Pancasila sangat senafas seirama dengan ajaran di dalam agama Konghucu. Ya, karena Konghucu mengatakan jika ada keadilan maka tidak akan ada lagi persoalan persatuan dan kemiskinan. Itu salah satu contoh ya. Jadi tekannya keadilan dan persatuan gitu. Ya, oleh karena itu menjadi pemeluk Konghucu yang baik pasti menjadi seorang Pancasilais sejati yang baik pula. Hal ini sejalan dengan karakter seorang Cince, seorang yang berbudi luhur sebagaimana diajarkan oleh Nabi Kongse. Apakah kemudian ini berlaku juga termasuk juga pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa? Bagaimana kemudian, apakah ini sejalan, seirama atau bagaimana? Betul sekali Pak Sultan. Jadi setiap agama meyakini adanya kemahakuasaan Tuhan, ya apapun sebutannya. Kami menyebutnya dengan Tien, ya Sangti, Huang Tien dan sebagainya. Ya secara umum kami menyebutnya Tien. Tien itu adalah sebutan Tuhan di dalam agama Konghucu. Nah, bagaimana Konghucu memandang ketuhanan ini sebagai yang Maha Esa, sebagai yang satu yang Maha Kuasa? Maka di dalam kitab Chungyung dikatakan bahwa Tuhan itu Maha Roh, dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar. Namun semua wujud tiada yang tanpa Dia. Artinya kita bisa melihat wujud nyata yang ada di dunia ini adalah semua hasil ciptaan Tuhan. Begitu keyakinan agama Konghucu. Dan itu sejalan dengan ketuhanan yang Maha Esa ya. Ya, jadi sila pertama juga di dalam Pak Chen Chen Kue atau 8 ajaran iman dalam Konghucu, yang pertama ditempatkan adalah Cheng Xin Huang Tian. Sepenuh iman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi ada kesamaan justru ya. Ya. Tidak ada pertentangan, tidak ada perdebatan yang memang kontradiktif begitu ya Pak Mulyadi ya. Karena Pancasila itu nilai-nilainya bersifat universal. Ya. Nah, apakah kemudian penerapan dalam kesehariannya itu sudah implementatifkah, sejalan beriringankah dengan Pancasila dan nilai-nilai yang di dalam agama Konghucu ini, Pak Mulyadi? Jadi bagaimana kita menerapkan sila ketuhanan yang Maha Esa di dalam kehidupan umat Konghucu? Seorang umat Konghucu tentu
diharapkan dia taat dan bertakwa kepada Tuhan, kepada Oke. Tuhan ya. Dengan cara apa? Menjalankan ibadah. Oke. Ya, berdoa, bersembahyang ya, baik di rumah maupun di tempat ibadah. Ya. Itu semua harus dilakukan. Karena apa? Dasarnya tadi kami juga mempunyai dasar keimanan yang pertama tadi, Oke. bahwa kami percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Oke. Tapi kemudian turunan-turunan nilai ini kan banyak ditafsirkan bahwa sila pertama ini milik satu kelompok, sila pertama ini milik satu golongan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menetaskan butiran-butiran itu nih Pak Mulyadi, sehingga memang sila ini bukan eksklusif milik satu pihak saja. Itu bagaimana kemudian menjelaskan ke masyarakatnya Pak Mulyadi? Ya, sebetulnya kalau kita menelik sejarah ya, kembali lagi sebetulnya ini harus belajar sejarah ya. Kalau tidak kan kita tidak bisa paham ya. Apa yang dicita-citakan, apa yang dirintis oleh para pendiri bangsa ini sebetulnya sudah sangat luar biasa. Kan? Ya, yang saya tahu dan saya pelajari itu sila pertama itu ya, yang awalnya ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam, syariat agama Islam, betul kan? Nah, itu oleh para tokoh bangsa itu dihapuskan. Betul. Karena mereka betul-betul menginginkan Indonesia ini adalah bangsa yang utuh dan bersatu. Dan itu fenomenanya disebut sebagai Piagam Jakarta, kita kenal ya. Jadi meskipun secara mayoritas penduduk Indonesia ini beragama Islam, toh para pendiri bangsa ini sangat bijak. Karena beliau melihat visi ke depan bangsa ini. Itu harus kita syukuri sebetulnya. Dan kami harus berterima kasih juga kepada umat Islam yang mayoritas ini ya. Karena betul-betul mementingkan bagaimana bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang utuh. Seperti itu. Dan hal-hal ini juga harus dipelajari oleh anak-anak muda kita. Banyak orang yang hafal saja Pancasila tapi tidak paham bagaimana pembentukannya, bagaimana formulasi awalnya, formasi terbentuk Pancasila seperti apa, itu banyak yang miss. Betul. Karena kita tidak ingin bangsa ini kan tercerai-berai. Betul kan? Karena selama 350 tahun kita dijajah oleh bangsa asing dengan penderitaan yang sangat luar biasa. Sebetulnya Indonesia merdeka ini sudah final. Pancasila sudah final. Tinggal bagaimana kita mengelola sumber daya alam tanah air kita ini yang luar biasa menjadi kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Mulyadi, bagaimana kemudian kita mendidik, memahamkan, menanamkan nilai Pancasila, terutama ini sila pertama, karena ini menjadi semacam rohnya gitu ya, menjadi semacam batang yang memang penting. Tanpa harus kemudian kita nafikan butir-butir yang lainnya. Bagaimana kita bisa memahamkan Pancasila ini secara utuh kepada anak bangsa, anak muda hari ini, Pak Mulyadi? Jadi kembali lagi kalau kita bicara soal ketuhanan yang Maha Esa, itu kan sudah jelas konstitusi negara kita pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan atau kebebasan beragama. Sudah jelas ya Pak Sultan. Jadi semua agama yang ada di Indonesia, bahkan bukan hanya yang 6 secara mayoritas dipeluk, yang lain pun berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Seperti itu ya. Jadi kebebasan beragama di Indonesia sebetulnya tidak ada masalah. Karena dijamin oleh konstitusi tadi. Dijamin oleh konstitusi. Harusnya kita bisa hidup saling berdampingan, saling menghormati, menghargai. Karena perbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Tidak ada sesuatu yang persis sama di dunia ini. Kan seperti itu. Ya, saya kira semua ajaran agama juga mengajarkan tentang bagaimana kita bertoleransi, menghormati perbedaan dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi nilai-nilai universal. Ditambah dengan pengetahuan sejarah penghapusan 7 kata tadi. Jadi itu yang harus menurut saya kita harus lebih tekankan lagi, jelaskan lagi, karena waktu saya sekolah, kuliah bahkan ya, pendalaman Pancasila betul-betul diinikan Pak Sultan. Kita bicara pembukaan UUD 45 itu dikupas satu persatu sehingga kita betul paham esensinya seperti itu. Bukan sekedar hafal, dan tapi sekarang, paham ya. Sekarang esensinya. Itu memang menjadi tantangan bagi anak-anak muda dengan tempaan transformasi budaya, globalisasi, sehingga orang sekarang malas membahas Pancasila nih kayaknya. Itu sangat berbahaya ya. Betul sekali. Karena kalau tidak nanti kita akan kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia. Seperti itu. Ini adalah identitas bangsa kita ya.
Maka perlu sekali ya menurut saya ini nilai-nilai Pancasila ini kembali diajarkan ya di sekolah-sekolah ya, yang sederhana saja misalnya upacara bendera kan sering ini saya lihat juga di TV ya, para katakanlah pemimpin bangsa ini sudah mulai juga ya. Ya kami di sekolah kami masih melaksanakan itu Pak Sultan. Walaupun pemerintah tidak mewajibkan, di sekolah kami ada tiap hari Senin upacara bendera. Bahkan ketika perayaan hari-hari nasional kami adakan, apalagi 17 Agustus misalnya, ini kan penting sekali. Itu tetap penting untuk dilaksanakan. Itu kan harus diedukasi kepada anak-anak kita. Nah, kita beralih kepada hal yang penting juga terkait dengan kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini kan memang menjadi sebetulnya cukup menjadi manusia untuk menjadi memanusiakan manusia yang lainnya, kan begitu kira-kira Pak Mulyadi. Nah, ini bagaimana kemudian dalam agama Konghucu melihat, memandang, menafsirkan nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, terkait dengan kemanusiaan, bagaimana kemudian Konghucu memandang sila kedua ini? Apakah memang ada kesesuaiannya juga atau bahkan sama di dalam ajaran kitab sucinya atau bagaimana kira-kira? Silakan Pak Sultan. Istilah kemanusiaan dalam Konghucu itu adalah Ren ya. Ren itu tulisannya sederhana, ada 2 garis, kemudian ada garis seperti ini. Ini artinya manusia, Ren ya. Kemudian ada 2 ini, kalau disatukan menjadi cinta kasih sekaligus juga kemanusiaan. Sebetulnya pemahamannya ya. Jadi dari Ren ini ajaran Konghucu memanusiakan manusia. Ya, artinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karena manusia dipandang sebagai makhluk termulia ciptaan Tuhan dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Itu jelas ya. Sehingga kita harus benar-benar mengamalkan, mengimplementasikan di dalam kehidupan ini. Nah, dalam kitab suci Konghucu bagian Chungyung bab 20 pasal 5 dikatakan cinta kasih atau Ren tadi atau kemanusiaan ya. Ren itu adalah kemanusiaan. Dan mengasihi orang tua itulah yang terbesar. Kemudian yang kedua, kebenaran itulah kewajiban hidup dan memuliakan para bijaksana itulah yang terbesar. Jadi jelas sekali dikatakan bahwa Ren itu adalah kemanusiaan. Ya, artinya hubungan kita dengan sesama manusia. Nanti diperluas ya, bukan hanya sesama manusia tapi juga sesama makhluk, sesama ciptaan Tuhan. Seperti itu. Nah, nanti terkait dengan 5 hubungan kemanusiaan. Kembali lagi ke sana ya. Kalau kita bicara kemanusiaan kan nanti ada hubungan antara pimpinan dengan bawahan, orang tua dengan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik, kawan dengan sahabat, teman-teman. Seperti itu. Dan ini tersinkronasikan dengan sila kedua ini ya Pak Mulyadi. Jadi ayat-ayat dalam kitab suci Konghucu jelas tentang kemanusiaan banyak sekali Pak Sultan. Bahkan saya bisa ilustrasikan ya, ketika Konghucu sedang berada di istana itu terjadi kebakaran. Kebakaran di mana? Di katakanlah kandang kuda ya. Nah, itu terjadi kebakaran. Ada kebakaran lalu besar. Dilaporkan kepada Konghucu. Apa yang ditanyakan oleh Konghucu? Adakah manusia yang meninggal atau terbakar? Bukan ditanya kudanya. Nah, ini ya, ini ilustrasi. Ya, sekali lagi ayat-ayat di dalam Konghucu ini memang semacam ilustrasi seperti itu. Jadi Konghucu tidak menanyakan berapa kuda yang mati, tapi dia tanyakan dulu adakah korban jiwa manusia yang terbakar di tempat itu. Ini menunjukkan bahwa di sanalah Konghucu mengajarkan Ren. Bukan kita tidak peduli kepada hewan, bukan, tapi yang utama kemanusiaan yang tadi itu ingin ditunjukkan oleh Konghucu sebetulnya. Lalu bagaimana kemudian hari ini kan menjadi tantangan juga tadi seperti kita diskusikan bahwa menanamkan, mendidik anak-anak bangsa hari ini terkait Pancasila, ketertarikan itu kan sudah luar biasa. Berbeda dengan mungkin zaman Pak Mulyadi dulu begitu ya. Dan soal kemanusiaan ini kan sebetulnya tidak harus dilekatkan pada aspek apapun untuk menjadi manusia, cukup menjadi diri sendiri. Kita harus berbuat baik. Nah, ini bagaimana cara menanamkan hal ini agar memang
kita bisa betul-betul menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak Mulyadi? Ya, yang pertama harus kita terus dengungkan adalah bagaimana kita menghargai, menghormati perbedaan yang ada. Itu penting sekali, Pak Sultan ya. Jadi kehidupan kita ini kan sekarang memang dipengaruhi oleh globalisasi sehingga kita sedikit berjarak ya. Padahal dulu kita hidup ini secara natural, tidak ada masalah. Berguyup. Dengan tetangga itu bisa bercanda, bisa ini. Kadang-kadang bercanda kita nyerempet-nyerempet juga sih kepada hal-hal yang sifatnya agama ya, kadang-kadang. Tapi kan tidak ada masalah. Karena kita tahu ini candaan gitu. Lapang gitu ya. Bukan sesuatu yang menistakan, apalagi menghina. Tidak, kita tidak anggap begitu. Saya waktu sekolah biasa kalau dipanggil kamu Cina, ya nggak apa-apa, memang saya orang Cina, orang Tionghoa kan gitu ya. Kalau sekarang bukan itu bisa ejekan jadi loh, masalah, bukan bagi kami itu bukan bercandaan gitu jadi akhirnya kan. Kami rukun, mandi bareng di sawah kadang-kadang kita mengangon kerbau bersama-sama. Lucu ya. Kita mandi di sungai, waktu itu sungai masih jernih, nggak ada masalah. Bermain biasa. Kalau itu dikatakan sekarang bisa jadi rasis sekali. Makanya itu kan kena pasal nanti ujung-ujungnya kan nggak seperti itu dulu itu kita ya. Bahkan bulan puasa itu menjadi sesuatu yang apa menurut kita ya, mereka apa tuh adu beduk. Ini yang saya alami ya, adu apa tuh meriam sundut ya. Itu seru sekali. Seru sekali. Nanti menjelang Idul Fitri ada arak-arakan kesenian, semua bergabung seperti ini yang luar biasa sudah. Itu sudah hilang semua. Lalu bagaimana kemudian konsep lah, katakanlah konsep kemanusiaan, tentu ada banyak teori tentang kemanusiaan lah kalau kita baca teorinya di buku. Tapi bangsa ini kan tentu punya akar, punya sejarah panjang yang memang menjadi ciri khas kemanusiaan bangsa Indonesia. Dan ini seperti apa gambarannya ciri khas kemanusiaan yang ada di Indonesia? Ya sebetulnya bisa dibangun melalui budaya, Pak Sultan tadi ya. Nah, misalnya saya ambil contoh, kan kita biasanya kalau setelah tahun baru Imlek 15 hari kemudian itu ada namanya Cap Gome. Cap Gome itu kan sebenarnya festival budaya yang kita bisa itukan ya. Nah di Bogor contohnya yang sering saya saksikan itu ya, semua budaya dari Indonesia itu ditampilkan pada saat Cap Gome. Ini kan bagus sekali ya. Betul. Jadi dari ritual kemudian menjadi suatu pesta budaya yang datang bukan hanya orang-orang lokal, maksudnya saya tahu dari Australia, dari mana mereka datang loh, menyaksikan itu kan luar biasa itu. Kekompakan kita, keguyuban kita, ini yang harus dibangun sebetulnya. Karena kita ini bangsa yang beragam, budayanya besar, banyak sekali. Itu kan sesuatu yang pendekatan budaya ini penting sekali. Dan tadi kalau kemudian Pak Mulyadi bercerita kan, sepertinya zaman dulu itu enak sekali gitu ya, tidak dikit-dikit menistakan, tidak dikit-dikit tidak memfitnah lah apalah gitu ya Pak Mulya. Kita ngeronda biasa tuh, betul. Saya pernah ronda di lingkungan, ya sampai jam 12 malam kita saling tukar pikiran, saling berbagi seperti itu. Nah itu kan menarik ya. Nah ini yang sebetulnya hal-hal ini yang harus terus kita inikan lagi ya. Jangan karena disekat-sekat kita ini menjadi terpecah belah, akhirnya tercerai-berai. Yang sebetulnya santai-santai saja bisa menjadi tegang sekali. Betul. Yang seharusnya bisa damai jadi sinis-sinisan, begitu ya Pak Mulyadi ya. Ini kan zaman teknologi ya, kita satu pencet saja bisa menimbulkan masalah sekarang. Kalau kita pikiran kita diarahkan ke hal yang tidak baik. Betul. Dan ini terkait dengan kemanusiaan. Tidak perlu kita kemudian sekolah tinggi-tinggi juga, tidak perlu kita menjadi orang yang pribadi seperti apa gitu, cukup menjadi manusia saja, menjadi diri sendiri agar kita bisa memanusiakan lainnya. Penting sekali. Nah, Pak Mulyadi terkait dengan persatuan Indonesia, ini juga menjadi menjadi asap ketika memang api sila pertama dan sila keduanya juga bisa diimplementasikan, maka persatuan itu kan kira-kira menjadi asapnya, akan tercipta persatuan. Nah, apakah kemudian Pak Mulyadi juga melihat ada kesesuaian persatuan Indonesia itu juga menjadi bagian dari ajaran agama Konghucu juga sebetulnya? Kita akan bahas di segmen berikutnya Pak Mulyadi. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Pak Mulyadi, terkait dengan persatuan Indonesia, ini selalu menjadi sila yang diuji oleh bangsa ini.
dalam momentum politik, dalam momentum berbagai hal, ya. Bahkan tidak ada momentum politik pun bisa jadi diacak-acak lah sila ketiga ini, persatuan Indonesia ini. Tapi bagaimana kemudian agama Konghucu memandang sila ketiga ini, Pak Mulyadi? Silakan. Ya, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana nilai-nilai dalam Konghucu tentang persatuan ini, sebetulnya sekali lagi ya, kalau bangsa Indonesia ini menyadari bahwa kita adalah bangsa yang beragam, terdiri dari suku agama yang berbeda, budaya berbeda, itu sudah sesuatu yang memang given ya menurut saya. Harus disyukuri kan maksudnya, bukan malah dipecah-pecah. Kita syukuri loh budaya kita yang begitu beragam. Kalau kita tampilkan di luar negeri orang merasa bangga, itu kan luar biasa sudah, ya kan? Nah, kemudian saya masuk ke dalam bagaimana pandangan Konghucu ya tentang persatuan ini. Jadi pada intinya kita wajib menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan ya bangsa kita di tengah arus globalisasi saat ini, agar kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai suatu bangsa yang besar ya dan beradab. Ini penting sekali. Ya, jadi satu, kita tanamkan nilai ini kepada seluruh generasi muda, bahkan seluruh lapisan masyarakat, bahwa kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia yang beragam tetapi kita bersatu di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, kemudian saya mengutip satu ayat di dalam kitab Mengce ya, bab 3b pasal 1. Di sana dijelaskan bahwa kesempatan itu tidak sebanding dengan keuntungan keadaan tempat. Ya. Kemudian keuntungan keadaan tempat tidak sebanding dengan persatuan orangnya. Apa makna dari ayat ini? Kita lihat Indonesia ini bagaikan mutu manikam di Katulistiwa. Bahkan ya salah satu grup band terkenal ya, tongkat saja bisa jadi tumbuhan. Betul. Ya, Indonesia ini seperti kolam susu katanya. Kan luar biasa. Lempar biji saja tumbuh. Ya. Kan begitu. Ini kan sumber daya yang luar biasa yang sudah dianugerahi oleh Tuhan. Ya. Itu namanya kesempatan sudah ada di sana. Artinya diilustrasikan gambarannya seperti surga ya. Bahkan orang mengidam-idamkan seperti Indonesia. Ya kan seperti itu. Jadi kesempatan ini harus kita jaga. Ya. Nah, di sini dikatakan kan kesempatan itu tidak sebanding dengan keuntungan keadaan tempat. Keuntungan keadaan tempat jelas secara geografis Indonesia punya keuntungan, nilai yang sangat luar biasa. Kekayaan alamnya, sumber dayanya dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua tadi jelaskan, keuntungan keadaan tempat tidak sebanding dengan persatuan orangnya. Jadi kalau tidak ada persatuan di antara kita, bagaimana kita mengelola sumber daya alam ini yang luar biasa? Ya, tidak ada manfaat bagi bangsa dan negara kita kan? Ya kan? Nah, itu perlu adanya persatuan. Jadi dengan persatuan kita menjadi kuat. Ya, bagaimana kita mengelola sumber daya alam ini untuk kesejahteraan seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia. Artinya bisa dikatakan percuma memiliki tanah subur, memiliki sumber daya alam yang luar biasa kalau masyarakatnya terpecah belah. Terbukti kan apa yang ada di sumber daya alam kita dibawa oleh orang keluar. Kita tidak menikmati apa-apa. Kan tidak boleh seperti itu. Harusnya kita yang menjadi tuan rumah di negara kita ini memberdayakan semua ini untuk kesejahteraan masyarakat kita. Dan itu menjadi bagian dari ajaran agama Konghucu ya? Betul sekali Pak Sultan. Jadi di sini Anda menjelaskan bahwa persatuan dan kesatuan itu menjadi sangat penting di dalam menjaga keutuhan bangsa. Bayangkan kalau negara ini tidak bersatu, apalagi kita ribuan pulau, ya jarak satu pulau dengan pulau lain dengan segala macam perbedaannya. Ya ini ya kembali lagi kita bicara tentang wawasan kebangsaan. Ya, betul sekali. Jadi kalau nilai-nilai ini kita tidak gaungkan kepada generasi muda kita, generasi milenial ini, maka yang terjadi ya kita tidak berharap seperti itu. Saya kira ini menjadi kewajiban kita semua, baik para pemimpin bangsa, para politisi, siapapun menurut saya. Kesadarannya harus kita tumbuhkan sebagai bangsa. Kalau terkait dengan cara Pak Mulyadi ini kan memang tentu Pak Mulyadi pun menjadi algojo juga di dalam Kementerian Agama gitu ya, di dalam Matakin yang memang menjaga kerukunan, menjaga menegakkan sila ketiga ini agar tetap ada dan menyata, bukan hanya sekedar teori Pancasila saja. Nah, bagaimana kemudian menurut Pak Mulyadi cara kita memang menerapkan sila ketiga ini dengan segala macam cobaan tadi ya, globalisasi,
banyak anak-anak bangsa yang hari ini malas membaca sejarah seperti apa proses pembentukan Pancasila, apakah kemudian mengerti perpecahan ideologi pada saat Pancasila ini dibuat gitu ya. Nah, itu bagaimana kemudian kita bisa menerapkan persatuan ini, Pak Mulyadi? Ya, yang paling penting sekarang kan pemerintah sedang mencanangkan juga moderasi beragama. Itu penting sekali Pak Sultan ya. Jadi moderasi beragama ini tidak hanya cukup sebatas dipahami oleh para tokoh agama, tetapi itu harus bisa ditularkan sampai ke akar rumput. Apa yang dimaksud itu? Ya sebetulnya kalau semua rakyat Indonesia ini mengamalkan nilai-nilai Pancasila, otomatis itu juga dia mengamalkan nilai-nilai ajaran agama masing-masing sebetulnya. Karena sekali lagi nilai-nilai Pancasila bersifat universal dan tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun. Ya, itulah nilai-nilai itu yang harus kita terus ya ajarkan, sebarkan ya, menjadi tanggung jawab kita sebetulnya. Pendidik terutama para guru ya. Dimulainya kan dari situ anak-anak kita ini semua. Mereka biarkan bergaul sama mereka, saling mengenal, saling menghormati. Iya, betul sekali. Karena kan apalagi hari ini hobi saja bisa menjadikan sekat satu kelompok tertentu. Hobinya menonton satu drama negara tertentu begitu ya. Wah, sepertinya tidak boleh diganggu gitu ya, tidak boleh diapakan. Ini kan kemudian menjadi satu hal yang lupa bahwa kita punya satu sila yang mantranya luar biasa, persatuan Indonesia. Memang suka tidak suka kita ini kan hidup di zaman globalisasi dengan teknologinya kan. Tetapi sekali lagi jangan sampai kita ini kehilangan jati diri kita sebagai bangsa yang punya budaya yang sangat luhur ya. Seperti itu ya. Saya lagi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia ini sebetulnya ya tadi dikatakan surga ya di dunia. Indonesia orang lain itu iri terhadap kita gitu. Betul. Kenapa kita ini malah lupa ya? Bahkan melihat budaya orang lain lebih bagus kan tidak seperti itu. Betul. Gitu. Jadi ini penting sekali kita untuk mengerti betapa berharganya ya para founding fathers kita. Kemudian membentuk atau membangun satu sila persatuan Indonesia. Nah, terkait dengan sila keempat, Pak Mulyadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini bagaimana kemudian agama Konghucu melihat sila keempat ini? Kalau kita lihat ini kan intisari dari sila ini ada beberapa hal ya. Ada demokrasi juga, keterwakilan juga, musyawarah juga. Ini dalam agama Konghucu bagaimana kira-kira? Ya, sebetulnya dalam ajaran Konghucu sudah ribuan tahun sudah ada ini istilah ini sebetulnya, cuma dengan bahasa yang berbeda Pak Sultan. Di dalam kitab Mengse dikatakan bahwa suara rakyat itu suara Tuhan sebetulnya. Walaupun tidak eksplisit dikatakan begitu ya. Artinya seperti ini, bahwa apa yang disuarakan oleh rakyat itu menjadi juga bagian dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan, seperti itu. Maka harus didengarkan aspirasi rakyat ini. Itu ajaran demokrasi yang ada di dalam kitab Mengse sebetulnya. Ya, jadi pada zaman dahulu ya Tiongkok itu kan dipimpin oleh seorang kaisar atau raja. Ya, dan diyakini raja itu pada zaman itu adalah merupakan wakil daripada Tuhan. Dia berkewajiban mensejahterakan rakyatnya. Kalau dia ingin menduduki tahta kerajaannya yang langgeng, tidak ada cara lain. Dia pertama harus mensejahterakan rakyatnya. Itu paling penting. Karena dia bertanggung jawab kepada Sang Pencipta. Maka huruf raja itu wang, garisnya 1, 2, 3 dikasih garis tengah. Itu simbol ya. Jadi ke atas dia bertanggung jawab kepada Tuhan, Sang Pencipta, ke bawah dia bertanggung jawab kepada rakyat. Itu raja, sebetulnya. Pemimpin negara, kaisar. Nah, tapi dalam sejarah kan tidak semua kaisar itu bijak, ya. Ada kaisar-kaisar yang lalim juga. Tapi kan kerajaannya tidak abadi, runtuh dalam waktu singkat. Tapi contoh misalnya dinasti Zhou itu ya, salah satu dinasti yang panjang sampai 800 tahun, bayangkan. Pak Sultan memerintah suatu negara ya. Waktu itu belum ada Tiongkok ya. Tapi kan kerajaan kecil banyak gitu. Bayangkan satu dinasti bisa berlangsung 800 tahun, itu kan luar biasa. Karena apa? Karena pemimpinnya itu tadi, ya dia bertanggung jawab kepada Tuhan dan bertanggung jawab kepada rakyatnya. Nah ini namanya demokrasi kan? Jadi kita pun sama, di Indonesia ini kan negara demokrasi, seperti itu ya. Nah, bagaimana seorang pemimpin itu harus menjadi teladan dan betul-betul
visinya itu ingin mensejahterakan rakyat. Apapun jabatan kita sebagai pemimpin harus memikirkan itu sebenarnya. Dan apalagi aspek kebijaksanaan itu juga menjadi kebijaksanaan jadi penting. Kalau udah bijaksana nanti masuk ke keadilan lagi. Iya. Kan pasti itu. Pasti, iya. Ada kaitannya ya, bijaksana, adil. Jadi memang sila keempat ini berkaitan juga dengan historical dari agama Konghucu itu sendiri ya Pak Mulyadi. Karena dalam kitab Mengce tadi sudah saya kutipkan ya, walaupun secara umum ya. Intinya itu tadi. Bahwa kita harus mendengarkan suara rakyat itu seperti suara Tuhan. Ini istilahnya mungkin Vox Populi, Vox Dei. Itu istilah terkenal sekarang ya. Karena di Mengce itu ribuan tahun yang lalu sudah ada. Gitu ya. Dengan istilah yang lain ya. Tapi kemudian di Barat itu terkenal dengan Vox Populi, Vox Dei. Nah kalau kemudian kita lihat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini, prinsip keterwakilan, prinsip musyawarah pun itu menjadi penting. Dalam satu mekanisme penyelesaian mungkin ya, entah bukan di tingkat negara saja, tapi masyarakat gitu ya, di tingkat RT, lingkungan sekitar juga ini penting juga untuk menerapkan prinsip ini juga ya Pak Mulyadi ya. Karena dalam ajaran Konghucu jelas dikatakan bahwa seorang cince itu mengutamakan kepentingan orang banyak. Bukan kelompok, bukan golongan. Ada dalam kitab Lun-I itu. Ya, jadi dia tidak egois ya, hanya mementingkan kelompok saja. Tidak, justru dia memikirkan kepentingan umum. Seperti itu. Ya. Dan ketika kita sudah membahas sila keempat, maka pasti muaranya akan berujung pada keadilan sosial. Bagaimana kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam perspektif agama Konghucu, kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Segmen terakhir nih Pak Mulyadi. Tanpa terasa. Tanpa terasa. Terkait dengan keadilan sosial Pak Mulyadi, ini kan menjadi persoalan bangsa juga, karena berkaitan dengan pemerintahan juga, tapi juga berkaitan dengan individu masyarakat di dalam negara tersebut gitu ya, di Indonesia ini. Lalu bagaimana kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam agama Konghucu? Silakan Pak. Ini yang paling berat Pak Sultan ya. Bicara keadilan nih. Bicara keadilan. Kalau kita ambil dari skup kecil saja ya, kita punya rumah tangga nih ya, punya anak 3 atau 2 ya. Ini bagaimana kita membagi yang namanya keadilan tidak mudah ya. Apalagi negara. Negara Indonesia rakyatnya 260 juta mungkin sekarang, ya kan? Nah, tidak mudah ya apa yang namanya kriteria keadilan ini. Betul gitu, ya. sekali. Tapi saya akan mengutip dulu satu ayat ya dalam Konghucu ini, dalam kitab Lun-I ya, bab 16 pasal 1 ya, sub yang ke-10 dan 11. Di sana dinyatakan bahwa kalau ada keadilan, tiada persoalan kemiskinan. Kalau ada persatuan, tidak ada persoalan kekurangan orang. Dan kalau ada perasaan sentosa, damai gitu ya, niscaya tidak ada bahaya yang perlu ditakuti. Kalau dengan cara ini orang yang jauh masih tidak mau tunduk, tariklah dengan membina kebudayaan dan kebajikan. Nah, kan ada kebudayaan tadi ya. Betul. Jadi intinya apa tadi ya? Kalau ada keadilan, ya kemiskinan tidak akan ada lagi. Ya, jadi ini kebijakan pemerintah ini ya. Para pemimpin bangsa ini harus bagaimana membuat kebijakan supaya rakyat ini juga merasakan keadilan. Jangan ada gap antara kaya miskin. Kan saya kira semua negara ini menginginkan ini Pak Sultan. Ya. Kemudian kalau ada persatuan, jadi kita sudah kupas sila ketiga kan, maka tidak ada persoalan kekurangan orang. Apalagi rakyat Indonesia banyak. Kalau kita bersatu pasti kita akan menjadi negara yang kuat. Seperti itu. Ya. Dan kalau ada perasaan sentosa, niscaya tidak ada lagi bahaya yang perlu ditakuti. Semua damai, sentosa. Kan tidak ada konflik, tidak ada perpecahan, maka hidup ini akan rukun dan damai. Dan kuncinya bisa jadi salah satu di keadilan barulah tadi ya. Tercipta keadilan sosial ini bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Jadi memang menjadi muara, sila kelima ini menjadi muara ya Pak. Saya kira ini semua cita-cita negara dimanapun, saya kira ini yang paling penting, tujuan akhirnya.
ya. Nah, oleh karena itu ya kita berharap kepada para pemimpin ya, para tokoh bangsa ini benar-benar dicamkan. Ya, jadi kalimat sila ini kalau benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara, saya yakin negara ini tidak akan menjadi masalah. Tapi juga tentu sila kelima ini penting untuk kita pelajari agar suatu saat kita berada dalam satu masalah, sikap kita memang juga adil begitu kira-kira ya Pak Mulyadi. Apalagi di tengah masyarakat yang banyak sekali beragam gitu ya perbedaannya, itu menjadi adil juga sebagai individu menjadi penting juga Pak Mulyadi. Adil di sini bukan berarti sama rata loh Bos, beda ya. Misalnya anak kita yang kecil sama yang besar kebutuhannya berbeda, nggak mungkin kan sama kita kasih, beda pasti kebutuhannya kan berbeda. Jadi adil di sini adalah penuhilah apa yang menjadi kebutuhannya sesuai pada proporsinya kan gitu ya. Tapi kalau jomplang kan ini tidak adil akhirnya kan. Itu yang menjadi masalah. Pak Mulyadi, kita sudah membahas terkait dengan kelima sila tadi. Lantas bagaimana kemudian seperti tadi saya sampaikan menjembatani pemahaman terkait, kalau zaman Pak Mulyadi mungkin penerapan pendidikan Pancasila itu luar biasa gencar sekali, tapi kan hari ini kita melihat ada kekosongan di sana. Orang jadi tidak tertarik, tidak asik membahas Pancasila. Nah, menurut Pak Mulyadi ini membumikan 5 butir Pancasila ini bagaimana caranya nih Pak Mulyadi? Ya, saya kira ini harus disesuaikan juga dengan kondisi saat ini ya. Karena anak-anak muda kita ini kan lebih kepada iptek dia sebetulnya sekarang. Bagaimana kita menciptakan nilai-nilai Pancasila ini dibuat sedemikian rupa, misalnya dalam bentuk animasi atau bentuk apa. Saya kira ini kan harus ada kreativitas ya, sehingga tidak hanya sekedar seperti doktrin ya yang harus dihafal. Misalnya kita tanya Pancasila itu apa, 5 sila disebutkan, itu kan tidak cukup. Nah, ini menjadi satu tantangan. Tapi kabar baiknya dalam kurikulum Merdeka Belajar yang saya tahu sekarang ini Pak Sultan kan sudah ada namanya profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ini kan nilai-nilai digali nih sekarang Jadi diarahkan ke sana. Tapi bukan hanya sifatnya lokal, pemikirannya ya, ada juga pemikiran yang global. Ini yang sedang digarap oleh pemerintah. Bukan hanya melihat ke belakang, tapi juga untuk memandang visi ke depan ya. Ini dikembalikan lagi nih. Jadi nilai-nilai Pancasila ini akan dimasukkan di dalam kurikulum Merdeka yang saya tahu ini. Dan Pak Mulyadi menjadi salah satu tim dari pembentukan kurikulum ya. Masuk di dalam ini, mewakili Matakin ya. Gitu. Pak Mulyadi, terakhir mungkin bisa memberikan pesan kepada seluruh pemirsa bahwa ini Pancasila ini dibuat bukan dengan harga yang murah. Ya, dalam sejarah pembentukan Pancasila ini luar biasa pengorbanannya, harganya para pendiri bangsa kita. Mungkin bisa diingatkan kepada seluruh pemirsa bahwa penting untuk kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Pak Mulyadi. Ya, baik para pemirsa MMTV semua yang ada dimanapun, sesungguhnya Pancasila ini sudah final ya sebagai falsafah dan dasar negara kita, bangsa Indonesia. Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia ya, berdasarkan kultur kita, budaya kita, latar belakang kita yang beragam ya oleh para pendiri bangsa ini. Dan itu melalui proses yang sangat panjang, perdebatan yang panjang, sampai menghasilkan apa yang kita kenal dengan butir-butir Pancasila yang sekarang ini. Oleh karena itu, saya berpesan terutama kepada generasi muda dan kita semua, masyarakat Indonesia, mari kita kembali gaungkan, mari kita kembali hayati, dalami kembali nilai-nilai Pancasila ini dengan melihat latar belakang secara historis sehingga kita akan tahu esensi daripada nilai-nilai Pancasila ini. Nah, setelah itu mari kita aplikasikan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi jangan kita bentur-benturkan dengan ya katakanlah kepentingan kelompok, kepentingan golongan dan sebagainya. Sehingga negara dan bangsa kita ini tetap menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Pada akhirnya kita menjadi bangsa yang kuat, tumbuh dengan sejajar dengan bangsa lain. Itu harapan kita, Pak Sultan. Terima kasih Pak Mulyadi. Semoga kita mampu memahami secara komprehensif apa yang kemudian dijelaskan oleh Pak Mulyadi.
Terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kemudian kita dapatkan ini mampu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tetap jaga protokol kesehatannya. Kami pamit undur diri. Tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.